Kita ke kabar lainnya pemirsa, peron jalur 2 dan hall utama bangunan baru Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat sudah mulai beroperasi. Meski masih kebingungan, namun para penumpang menilai tampilan dan juga fasilitas pada bangunan baru Stasiun Tanah Abang lebih nyaman. KAI Komuter bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan telah mengoperasikan hall utama bangunan baru dan peron jalur 2 Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Peron jalur 2 ini akan digunakan untuk arus kedatangan dan keberangkatan pengguna komuter lain tujuan Stasiun Manggarai dari arah Stasiun Angke atau Kampung Bandan di Stasiun Tanah Abang. Pada proses switch over kedua, pola operasional perjalanan komuter lain berubah. Di antaranya, operasional perjalanan komuter lain Rangkas Bitung, di mana seluruh kedatangan KRL akan masuk ke jalur 3 bangunan lama stasiun. Kemudian, rangkaian komuter lain akan melakukan pola langsir atau perpindahan ke jalur 5 atau 6 di bangunan lama untuk kembali berangkat menuju Serpong hingga Rangkas Bitung. Lebih memudahkan, lebih tertata, lebih memuaskan lah, semua fasilitas, semua pelayanan memadai gitu. Tadi sempat bingung nggak? Sempat bingung, loh jadi berubah ya gitu kan. Jadi ya tadinya saya satu jalur, biasanya numpuk, ternyata di sini lebih luas aja gitu. Lebih nyaman dan lebih rapi, tertata gitu kan. Kebantu, jadi kita nggak terlalu umpuk-umpukan banget kalau di peron sebelumnya. Tadi untuk kesini sendiri masih bingung atau enggak? Awal-awal bingung karena kan jauh ya, dia turunnya dari peron berapa tadi tuh ke sini, jadi agak jauh. Lagi bingung naik eskalator mananya. Meski masih kebingungan, namun para penumpang menilai tampilan dan fasilitas pada bangunan baru Stasiun Tanah Abang lebih nyaman. Dengan adanya perubahan pola layanan, diharapkan dapat membantu meningkatkan kenyamanan dan keselamatan para pengguna kereta, serta diharapkan dapat mengurai kepadatan penumpang yang kerap tertumpuk di area JPO dan di area peron jalur 5 dan 6. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Kami dilahirkan untuk menjadi besar tanpa melupakan akar, untuk menjadi yang terdepan tanpa melupakan arti kemanusiaan, untuk memberikan arti tentang dedikasi dalam memaknai hidup dan mewujudkan mimpi, karena komitmen adalah segalanya bagi kami. Pemirsa, wajah baru dari Stasiun Tanah Abang akhirnya menyapa para komuter. Bagaimana ya kira-kira situasi terkini pasca perubahan di Stasiun Tanah Abang, Jakarta? Kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan rekan kami, ada Virgi Dainas di lokasi. Virgi, apa saja yang berbeda dari Stasiun Tanah Abang, Jakarta, dan apakah para penumpang kereta ini sudah bisa beradaptasi dengan baik di sana? Ya, selamat siang Pak Indri dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasannya kemarin 29 Juni 2025 DJK ada juga KAI resmi melaunching peron 2 jalur 2 Stasiun Tanah Abang. Sejak sebelumnya 22 Februari 2025 Stasiun 1 peron 1 jalur Tanah Abang ini sudah diresmikan. Ada gedung baru yang bisa mengurai kepadatan dan juga keramaian bagi para pemirsa. Dan juga saya akan tanya langsung pada penumpang bagaimana dengan nuansa baru di Stasiun Tanah Abang ini. Kita langsung ke penumpang. Halo Kak, selamat siang. Baik Kak Devi, ini kan stasiun baru, maksudnya ini gedung baru. Kira-kira kalau Kak Devi sendiri gimana perasaannya sudah ada gedung baru? Seneng sih, waktu dulu 2 tahun yang lalu kan aku sering turunnya yang di lama. Aduh itu chaos banget, parah, padat, dan itu cuman tangga aja, nggak ada eskalatornya. Jadi menurut aku tuh kurang ramah disabilitas, kurang ramah lansia. Jadi kurang sih, jadi aku lebih suka yang baru ini. Berarti ini benar-benar membuat lebih mudah ya, berarti ya, dengan adanya gedung baru ini kepadatan juga lebih terurai. Nah Kak, kalau untuk ini kan banyak sekali yang bingung ya pastinya. Kalau Kakak sendiri sempat bingung nggak? Waktu turun kereta tadi sempat bingung sih, tapi untungnya petugas-petugas di sini sangat helpful. Jadi aku tanya, gampang sih ngarahinnya petugasnya. Baik, nah Kak, kalau untuk Kakak sendiri kira-kira ada nggak pesan yang mau disampaikan nih? Mungkin ada, ini kan sudah bagus ya pasti, tapi apa yang ingin kira-kira di-upgrade nih untuk KAI untuk sekarang? Yang di-upgrade apa ya? Sebenarnya
waktu aku turun sini udah bagus sih, udah sirkulasi udaranya udah oke. Sepoi-sepoi kan angin yang sekarang gini. Mungkin karena mungkin baru tanggal 29 dioperasikannya ini, toiletnya belum bisa dipakai nih yang tadi di situ. Jadi bapakku sempat susah cari toilet yang deket gitu. Oke Kak, terima kasih banyak. Ini BTW mau kemana nih Kak? Oh, ini mau ke daerah Stasiun Buaran. Oke deh, baik Kakak, selamat melanjutkan perjalanan, semoga selamat sampai tujuan, terima kasih banyak. Nah pemirsa, itulah dia tadi wawancara saya dengan penumpang, dan memang untuk pola transit agar gampang dipahami atau mudah dipahami ini, dulu keberangkatan dan juga kedatangan ini dari seluruh wilayah berada di gedung lama. Sekarang agar mengurangi kepadatan, keamanan dan juga kenyamanan, dibukalah 2 jalur di gedung baru, yaitu peron 1 dan peron 2. Dan peron jalur 2 ini digunakan untuk kedatangan dan juga keberangkatan dari arah Manggarai, dari arah Angke atau Kampung Badan, dan juga sedangkan Rangkas Bitung jalur kedatangan ini masih digunakan di jalur 3 di gedung yang lama. Dan juga untuk pola transit penumpang sendiri, ini pengguna Rangkas Bitung turun di jalur 3 dan keluar atau transit ke arah Angke atau Kampung Badan lewat JPO ke peron 1 atau get out. Memang untuk memahami perubahan yang ada di stasiun Tanah Abang ini membutuhkan waktu, sehingga masyarakat ini diharapkan dapat bekerja sama dan bertanya langsung ke para petugas yang ada di KAI sendiri. Dan juga memang untuk kapasitas dari target stasiun Tanah Abang ini setelah upgrade ini bisa menampung hingga 300.000 pengguna atau per hari, dan rata-rata volume pengguna saat ini, data yang kami dapatkan resmi dari Humas KAI ini, hari kerja ini 54 hingga 55.000, dan juga hari libur ini 41 hingga 43.000, dan juga untuk transit sendiri di Tanah Abang ini hari kerja ini mencapai ratusan ribu penumpang. Sekian yang dapat saya sampaikan, kembali ke Anda, Pak Hada. Wah, menarik ya Virgi, terima kasih atas laporannya. Semoga pola yang baru ini bisa memudahkan para komuter di stasiun Tanah Abang, Jakarta.